Halo Sobat Podcast, Gilang Hafizi hadir hari ini di podcast Titik Temu TVRI Jawa Barat. Tempat di mana perspektif, topik dan juga obrolan hadir di sini. Nah Sobat Podcast, sebagai organisasi yang menaungi dunia usaha, Kadin Kabupaten Bandung punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberdayakan pelaku usaha serta menjembatani sinergi antara sektor swasta dan juga pemerintah. Di sisi lain, makan bergizi gratis atau MBG ini hadir sebagai komunitas kreatif dan wirausaha muda yang dinamis, penuh ide segar, dan aktif menciptakan gerakan ekonomi baru di tingkat lokal. Nah, baru-baru ini Ketua Kadin Kabupaten Bandung, Boni Anggara, baru saja selesai membagikan dana sejumlah 4,5 miliar rupiah untuk mendukung MBG di Kabupaten Bandung. Saya tertarik untuk mengulas seperti apa sih begitu ya 4,5 miliar rupiah ini untuk peruntukannya MBG di Kabupaten Bandung. Kita akan langsung saja sapa, ada Kang Boni Anggara, Ketua Kadin Kabupaten Bandung. Assalamualaikum, sehat Kang? Waalaikumsalam, selamat datang di podcast Titik Temu Kang Boni. Luar biasa, di tengah kesibukan bisa hadir hari ini ya. Saya ini menarik sekali ya ketika ngelihat nominal 4,5 miliar rupiah nih. Ngomong-ngomong, dana ini ditujukan untuk MBG, apakah bagian dari kolaborasi rekomendasi dari pemerintah atau memang inisiatif dari Kadin Kabupaten Bandung, Kang? Terima kasih sebelumnya, alhamdulillah bisa diundang di TVRI nih. Dari sekian jadwal yang padat, saya khususkan buat TVRI. Wah, luar biasa, turun Kang. Jadi memang membahas tentang MBG yang pas 0,5 miliar itu dari Kadin Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah Kadin ini punya, semenjak saya baru 2 bulan dilantik jadi Ketua Kadin, kami berinisiatif bagaimana caranya bermitra dan bersinergi dengan pemerintah, yaitu salah satunya mendukung program makan bergizi gratis. Nah, caranya seperti apa? Kami sebagai sektor organisasi ekonomi, penggerak ekonomi UMKM, ya kami harus berdampak. Salah satunya Kadin Kabupaten Bandung, reng-rengan teman-teman berinisiatif, kita bikin ide bagaimana kalau kita udunan untuk membagikan dana 4,5 miliar untuk sektor UMKM ke 3 UMKM sektor catering. Karena banyak beberapa pihak sektor catering ini berdampak dengan adanya MBG. Salah satunya persaingan ekonomi, persaingan daya saing jual catering sendiri karena semakin hari semakin banyaknya pesaing. Dan ketiga juga sulitnya mereka untuk mempromosikan brand mereka. Akhirnya kita punya binaan, dari binaan yang banyak akhirnya kita pilihlah 3 pemenang lah bahasanya. Binaannya Kadin yang kita kasih anggaran satu orangnya 1,5 miliar. Tapi tidak berbentuk uang, berbentuk seluruh peralatan dapur MBG dan siap dijalankan oleh si sektor catering. Sistemnya sektor catering mendapatkan hasil sekian persennya dibagikan kepada Kadin Kabupaten Bandung. Jadi tetap masih kita hanya ngasih pancingan, tidak hanya sebatas ngasih modal saja. Jadi ini tetap nilai akumulatifnya menurut saya sangat fantastis ya, Sobat Podcast ya. Dan yang perlu saya tanyakan juga, apakah ini hanya Kadin Kabupaten Bandung aja atau juga daerah lain sudah ada, Kang? Secara keseluruhan untuk berdampaknya program MBG, kayaknya Kadin daerah lain juga ikut berperan. Salah satunya Kadin Kabupaten Bandung sudah memiliki 17 dapur MBG. Di luar dari yang membagikan 3 sektor itu. Cuman untuk program yang bagi-bagi uang, sepertinya hanya Kadin Kabupaten Bandung saja. Yang lain belum saya lihat, tapi kayaknya sih hanya Kadin Kabupaten Bandung yang berani mendukung sektor ekonomi daerah untuk bagi-bagi dana modal. Seperti itu. Nah Kang Boni, ini tidak menutup kemungkinan juga ya, maksudnya daerah-daerah lain khususnya untuk Kadin begitu ya, terinspirasi juga dengan Kadin Kabupaten Bandung dengan inisiasi sangat luar biasa ini untuk mendukung program dari pemerintah. Nah tapi apakah ada skema atau istilahnya kayak indikator keberhasilan dari program bantuan ini ke depan gitu ya, secara konsisten per tahun atau seperti apa, Kang? Jadi untuk mendukung program ini berhasil atau tidak, ya salah satunya adalah kualitas. Kita nggak mau suatu keberhasilan ini bagaimana MBG tidak menutup dapur yang saya modalin. Itu salah satu bentuk titik di mana ini dibilang berhasil atau tidak. Yang kedua adalah secara kualitas produk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Karena kami juga mengawasi betul
bagaimana biar tidak terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi suatu bentuk indikator bagaimana ini disebut berhasil adalah ketika memang dapur yang kami bina ini tidak berdampak atau ditutup, dan juga respon dari masyarakat. Apakah dengan respon yang kita berikan untuk pembagian modal ini berdampak nggak? Ada rangsangan nggak? Orang jadi mau berbisnis nggak gitu? Karena alhamdulillah setelah saya bagikan ini, muncullah seluruh pedagang, seluruh sektor UMKM mulai bermunculan dan mengetahui tentang Kadin. Karena Kadin ini harus menjadi organisasi yang berdampak secara ekonomi, bahkan disebut sebagai organisasi penggerak ekonomi. Seperti itu, yang membantu pemerintah, khususnya membantu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk mendukung sektor di bidang ekonomi. Ya, bagaimana caranya kita pedagang UMKM naik kelas. Yang kita rubah adalah bukan hanya secara mental, tapi mindsetnya yang kita rubah. Keren. Gitu. Ini kolaborasi ini saya yakin juga menambah exposure dari Kadin Kabupaten Bandung khususnya. Betul. Ya. Dan kemudian juga peran serta dari Kadin ini diketahui secara luas oleh masyarakat. Ya nambah followers loh. Nah itu ya. Udah dihalusin. Tapi benar juga sih kan. Nambah followers, jadi banyak juga yang tahu, oh Kadin tuh apa sih perannya gitu kan Kang ya. Jadi masyarakat-masyarakat yang mungkin sebelumnya awam ataupun juga belum tahu, sekarang merasakan bahkan ke lingkup program dari pemerintah. Betul. MBG. Jadi bahkan malah masyarakat di TikTok, dulu saya ini kalau sekali live itu cuman 1.000-2.000 orang, sekarang 3 juta orang yang nonton saya. Wow. Gitu. Gak percaya, nanti harus follow dulu. Oh gitu. Siap. TikTok, jadi ya? Memang sekarang ini akhirnya orang mencari tahu tentang apa itu Kadin. Oke. Orang sih awamnya Kadin ini kayak kepala dinas gitu, kayak apa ya, jadi singkatan padahal Kadin ini kan singkatan ya, kamar para orang ganteng Indonesia gitu. Bisa jadi kamar dagang industri, di mana Kadin ini adalah satu organisasi plat merah yang diresmikan atau yang diundang-undangkan oleh keputusan presiden. Jadi hanya satu organisasi yang masuk ke dalam undang-undang presiden adalah Kadin. Nah di bawahnya akan ada ALB, anggota luar biasa kayak HIPMI, kayak organisasi Apindo. Nah itu di bawah naungan si Kadin Indonesia sendiri. Nah jadi akhirnya orang mencari tahu, ya sebagian orang berpikir Kadin ini cuma hanya untuk penguntungan dirinya sendiri atau organisasi sendiri. Nah Kadin Kabupaten Bandung membuktikan dan menunjukkan bahwa Kadin ini banyak manfaat untuk penggerak ekonomi di bawah justru. Saya dan juga Reng-Rengan, wakil ketua yang lain, menunjukkan bahwa Kadin hari ini adalah Kadin yang berbeda. Kadin hari ini adalah Kadin penggerak motor ekonomi beneran, yang bisa merubah sektor ekonomi yang dayanya rendah menjadi bertumbuh seperti itu. Cocok kan jadi pejabat? Cocok dong. Dan saya rasa juga ide memberikan support terhadap program MBG ini sangat segar sekali. Walaupun mungkin di sana juga Kadin Kabupaten Bandung punya visi ataupun juga harapan ke depan begitu ya. Tapi Kang, dibalik dari keyakinan untuk memberikan dana 4,5 miliar untuk MBG di Kabupaten Bandung, ada tantangan-tantangan yang sudah terlihat gak istilahnya ke depan, resiko-resiko itu yang misalkan muncul gitu. Seperti apa Kang melihatnya? Ya salah satu yang pertama dengan negatif dan positif nih. Positifnya aura masyarakat jadinya bertumbuh mengetahui Kadin secara meluas. Sektor rangsangan ekonomi jadi mulai naik gitu. Dan juga karena dampak dari MBG ini akan menjadi multiplier effect. Kalau kata teman saya, sahabat saya bilangnya begitu, multiplier effect. Kenapa menjadi multiplier effect secara positif? Karena sektor MBG ini tidak hanya tentang 4,5 miliar yang saya kasih, tapi bagaimana MBG ini bertumbuh bekerja sama dengan ekonomi lainnya seperti pangan, supplier, lain-lain itu tuh akhirnya akan menjadikan kolaborasi yang cukup tinggi. Terbukti di Kabupaten Bandung sekarang susahnya supplier dan juga harga yang naik karena memang semua orang membutuhkan barang yang sama. Sedangkan hari itu semua harus masak juga. Ini maksud saya multiplier effect, tidak hanya pengangguran yang kita atasi, tapi juga sektor ekonomi supplier seperti daging, sayur, buah-buahan, susu itu juga jadi supplier. Ya alhamdulillah satu supplier kita susu nggak ada pesaing hari ini. Bentar lagi akan saya saingin. Hati-hati yang ada di Pangalengan, bentar lagi saya saingin. Karena kan kalau sendirian nggak seru kan. Nah, nanti di negatifnya banyak akhirnya orang berpikir bahwa MBG ini adalah program yang tidak tepat. Akhirnya
banyak orang berpikir negatif thinking tentang program ini. Padahal program ini adalah menurut saya program cukup bagus untuk mengatasi stunting. Bayangkan kalau anak-anak kita dikasih makan yang bergizi, bukan makan mahal ya, tapi makan bergizi. Setiap hari dia makan, otak dan fokus dia tuh akan semakin meningkat. Orang-orang sukses itu karena makan. Kayak host kami depan saya kalau nggak makan lemes. Iya betul sekali. Kan? Jadi memang kalau kita dampaknya bagus. Cuman dampak negatif lainnya nih. Ya di DM saya ini ada ribuan yang minta modal akhirnya. Modal akhirnya dengan efek yang saya berikan 4,5 miliar, akhirnya semua orang minta modal. Ya lumayan lah, saya kemana-mana jadi eksis sekarang. Gitu. Tapi eksisnya Pak, modalin saya Pak. Ya jadi negatif positifnya pasti ada. Tapi dampak paling terbesar adalah manfaat gitu. Jadi bagaimana kita bermanfaat, berdampak. 4,5 miliar ini ditujukan dengan pengusaha yang serius, tidak malu-maluin Kadin. Yang terakhir adalah sektor supplier, kita bisa kuasai, akhirnya pertumbuhan ekonomi di bawah itu akhirnya melebar. Akhirnya orang petani tidak susah lagi jualan. Sekarang tuh MBG bisa langsung beli ke petani. Jadi petani udah nggak perlu lagi ke tengkulak gitu. Jadi mereka lagi macul aja udah ada yang beli. Terus yang kedua, buah-buahan juga sama. Jadi akhirnya sektor ekonomi kelas bawah tuh bergerak semua. Bayangkan kalau semua ekonomi kelas bawah bergerak, itu dampak ke atasnya juga pasti meningkat. Seperti itu. Betul. Ya kita lihatlah sekarang kan di jalan tuh makin padat kan jalan, tandanya ekonominya meningkat karena mampu beli motor baru gitu. Betul. Benar ya. Jadi banyak sekali yang terlibat di sini dan juga ya mungkin tadi dana yang disupport oleh Kadin Kabupaten Bandung ini bisa memantik juga mungkin kolaborasi lainnya ya Kang ya, khususnya untuk mendukung program MBG. Tapi ngomong-ngomong tadi mungkin kesan-kesan yang didapat ketika ada banyak orang yang akhirnya minta modal ya kan. Mikirnya bahwa Kadin Kabupaten Bandung gitu ya, kolaborasi mah gitu misalkan. Nah, apakah ada juga program lainnya yang mungkin fokus untuk MBG atau juga program lain yang mendukung pemerintah juga dari Kadin Kabupaten Bandung? Karena memang saya ini adalah cukup ketua yang sangat aktif, akhirnya kita itu nggak hanya sebatas mencari sensasi. Jadi sensasi yang positif ya. Jadi hari ini juga kami membuat pelatihan UMKM. Nah biasanya pelatihan UMKM ini kita berbicara tentang masalah bagaimana cara jualan di TikTok, bagaimana cara jualan di media sosial. Saya rubah. Ekonomi hari ini harus merubahnya bukan hanya mental, tapi mindset. Mindsetnya mau maju nggak? Akhirnya kita bikinlah pelatihan UMKM yang berjudul Meraih Omset 1 miliar pertama. Bayangkan kalau orang udah berpikir pendapatin 1 miliar, orang akhirnya punya aura yang berbeda. Beda dengan hari ini, saya ajak pelatihan UMKM, cara belajar TikTok ya di YouTube ada, tapi cara mendapatkan 1 miliar pertama orang belum tentu menguasai. Nah kami Kadin, alhamdulillah, secara sektor ekonomi mereka adalah pengusaha-pengusaha besar. Kalau saya ikut-ikutan yang lain aja gitu ya. Kita akhirnya berdampak dan memberi informasi bagaimana cara mendapatkan omset 1 miliar pertama. Nah itulah menjadi demand auranya. Nah jadi dari pelatihan mencapai 1 miliar pertama, mereka akhirnya produknya akan kami jual nanti secara online. Itu Kadin akan bikin affiliate sendiri. Jadi semua produk UMKM akan kita bikin affiliate dan secara offline-nya kita jual di modern market dan kita akan bikin program culinary night di setiap kecamatan. Jadi cuman culinary night yang akan kita bikin adalah program yang elegan dan berkualitas, tidak hanya sebatas culinary night saja. Nah modern market juga udah masuk Kang Boni, banyak UMKM yang masuk di situ, betul. Tapi ditaruhnya di rak belakang. Ya, kita akan rubah mindset bahwa produk UMKM ini akan kita kemas secara profesional, bersaing dengan produk-produk brand yang besar juga. Dan juga kita akan injek banyak SPG di setiap modern market untuk menawarkan sampling, dan mereka akan saya taruh di paling depan. Gak usah ada logo-logo embel-embel Kadin Kabupaten Bandung. Udah dapatkan promo hari ini buy one get two, baru di ujung kecil lah Kadin, gak jadi masalah. Yang penting adalah ekonomi sektor yang bertumbuh. Baru di akhirnya bismillah mudah-mudahan lancar. Saya masih ada 5 tahun. Kami akan bikin PRB. Apa itu PRB? Pekan Raya Bandung. Saya akan menyaingi PRJ. Pekan Raya Jakarta saya saingin. Pekan Raya Bandung saya buat di Kabupaten Bandung. Karena Kabupaten Bandung ini cukup dengan sektor
luas Iya, yang iya. bisa menampung activation yang besar juga. Selain itu, kita juga akan bikin masih banyak role model yang saya keluarkan di sini. Lebih banyak lagi nanti kalau harus kenalan di Instagram saya ya. Siap. Jadi Follow salah tuh. satunya yang akan kita buat adalah Gamis Outlet. Iya. Jadi kita akan bikin kayak Villaggio Milan, di mana di situ seluruhnya adalah pedagang gamis yang terkenal di Kabupaten Bandung dan juga menjadi pusat oleh-oleh terbesar se-Kabupaten Bandung. Dari Kadin tuh, yang bekerja sama dengan pemerintah. Wow. Ya, Pak Bupati dukung Pak Bupati. Wah, luar biasa. Ini bener-bener ya. Saya dengerin di awal-awal aja udah kayak Kabita gitu ya, ngelihat Butuh beberapa modal. program. Nanti aja Pak, saya DM Pak. Iya ya. Jadi banyak ya pasti kepantik juga lah yang lain-lain untuk bisa berkolaborasi lah katakanlah dengan Kadin Kabupaten Bandung gitu ya. Saya juga pengen tahu nih mungkin tagline dari Kadin Kabupaten Bandung nih. Seperti Tagline apa? Tagline Kabupaten Bandung lebih bedas. Selain lebih bedas, Kadin Kabupaten Bandung punya tagline juga. Apa tuh? Benghar Babarengan. Gitu. Jadi Benghar Babarengan selain daerahnya lebih bedas, Kadinnya harus Benghar Babarengan. Karena Kadin ini adalah organisasi ekonomi yang kayaknya nggak boleh orang Kadin, tapi seluruh sektor penggerak ekonomi harus Benghar Babarengan. Iya. Gitu. Jadi kalau belum Benghar, orang Benghar Babarengan. Amin, amin kan sadayana. Luar biasa ini ya. Nah, Kang tadi kan sempat bicara soal mendukung pemerintah juga ya. Iya. Dan kemudian gimana nih peran serta pemerintah gitu ya dalam mendukung kolaborasi antara Kadin Kabupaten Bandung dengan pemerintah Kabupaten Bandung dengan program-program lainnya juga. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah bersilaturahmi dan bersinergi sudah 2 bulan ini kita menjalin komunikasi. Alhamdulillah ke depan sih pemerintah akan banyak melibatkan Kadin dalam segi sektor hal. Salah satunya sektor pelatihan UMKM dan juga sektor lainnya adalah bagaimana investasi masuk ke daerah Kabupaten Bandung via Kadin. Nah, selebihnya sih mudah-mudahan ke depan kita banyak yang bisa dikolaborasikan. Salah satu berdampaknya adalah Kadin ini menjadi pusat informasi pertama. Pemerintah ini pasti akan memberikan informasi pertama itu pasti ke Kadin dari segi sektor ekonominya. Yang kedua mudah-mudahan sih Kadin bisa bersinergi dan pemerintah jangka panjang tidak hanya serta dari segi pembangunan UMKM tapi pembangunan sektor ekonomi bertumbuh atau sektor investasi yang besar juga di Kabupaten Bandung seperti itu. Jadi kolaborasinya sih harusnya seksi, apalagi Pak Bupatinya keren banget, mendukung menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan per tahun dan juga menciptakan para pengusaha juga. Dia punya target kurang lebih per tahun tuh kalau nggak salah 5.000 sampai 10.000 mencetak pengusaha baru program Pak Bupati, dan ditambah wakil bupatinya juga kece banget gitu ya, dicintai oleh ibu-ibu. Gitu. Nah itulah bagaimana artinya program kolaborasi ini bisa men-trigger ya optimisme dari program-program pemerintah ataupun juga dari Kadin Kabupaten Bandung itu sendiri, sehingga masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung bisa mendukung juga dan sinergis sama program-programnya. Nah, Kang Boni, apakah program kolaborasi ini juga akan menyasar ke sektor-sektor lain seperti halnya pertanian, pariwisata atau teknologi gitu? Oke. Kita ini di Kadin ini punya 22 wakil ketua bidang-bidang. Jadi kita ini ada beberapa sektor, salah satunya pertanian harusnya menjadi lahan yang sangat seksi. Karena saya sudah menargetkan 10 tahun ke depan dunia fashion, dunia hal seperti itu akan kalah dengan China. Tapi sektor pangan, sektor pertanian mereka nggak punya seperti kita. Jadi kita akan menggerakkan bagaimana caranya dari hulu ke hilir. Kita punya MBG, kita punya beberapa puluh MBG, sektor pertaniannya kita bangun. Biar nanti supply-nya udah langsung mainnya udah punya tujuan dasarnya. Yang kedua, kita juga sekarang sudah segi pertanian secara teknologi juga kita combine. Jadi bagaimana Kadin ini lagi menciptakan produk baru yaitu saya selalu bilang ke WKU, saya pengen bikin seperti main Harvest Moon. Game dulu. Gimana caranya bulan ini yang cocok nanam apa dan berapa bulan, estimasinya bagaimana. Saya pengen jadi petani milenial, saya pengen diem
nyiramnya udah ada, udah dibantu. Kalau dulu di game dibantu oleh kurcaci, kalau sekarang dibantu oleh teknologi. Drone, pakai drone, semua tentang pemupukan dan juga pengairannya. Selebihnya semua harus by teknologi semua. Panennya tanggal sekian, pengolahannya sampai ke hulu ke hilir juga menjadi salah satu sektor yang berteknologi banget lah, milenial banget. Nah itu lagi kita rancang. Jadi Kadin ini tidak hanya berbicara tentang masalah penggerakan ekonomi di bidang UMKM, tapi pertanian lagi kita garap juga, teknologi juga lagi kita garap, bahkan sektor investasi luar negeri lagi kita kejar-kejar, dan salah satunya Kadin insya Allah kalau sesuai dengan rencana kami akan membuka makanan restoran food di Asia by Kadin, yaitu di Hong Kong, China, dan Macau. Dan juga kita akan bikin juga toko oleh-oleh Kabupaten Bandung beserta restoran makannya di Madinah dan Mekah. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, saya doakan juga. Itu by Kadin Kabupaten Bandung. Seperti itu. Iya, ngomongin soal kolaborasi pastinya juga ya tadi banyak orang yang istilahnya ingin kolaps lah sama Kadin Kabupaten Bandung ya, dengan banyaknya gebrakan-gebrakan program yang keren-keren gitu ya. Nah, gimana mungkin cara atau sistem yang memang sesuai prosedur dari Kadin Kabupaten Bandung gitu ya, kalau misalkan ada komunitas ataupun juga pelaku usaha yang ingin kolaps untuk program pemerintah ataupun juga tadi MBG itu. Oke. Buat teman-teman para UMKM khususnya, gabung dulu di komunitas. Nanti masuk ke komunitas apa, nanti kita bikin ruang diskusi. Ruang diskusi bareng sama Kadin, silahkan langsung di DM aja ke Kadin Kabupaten Bandung. Nanti di situ akan langsung di follow up sama tim kami. Di situ kita akan bikin pertemuan. Apa yang bisa kita kolaborasikan, insya Allah kita bantu gitu. Tapi kalau kita harus menampung satu-satu, mohon maaf, kita mungkin akan keteteran gitu. Jadi kami juga punya keterbatasan. Saya juga nggak bisa bacain DM tiap saat semuanya. Tapi insya Allah silahkan bikin perkumpulan minimal 10 orang, 20 orang, para pengusaha apa yang mau dibantu oleh kita, apa yang mau dikolaborasikan oleh kita, nanti kita akan bikin ruang diskusi bareng sama Kadin. Mudah-mudahan setelah ruang diskusi, akhirnya kita bisa memberikan sesuatu hal yang berdampak bagi mereka. Keinginan mereka, bismillah, mudah-mudahan terwujud oleh kita. Amin. Seperti itu. Ya, saya rasa ini Kadin Kabupaten Bandung cukup inklusif juga ya untuk membuka kolaborasi dengan komunitas manapun gitu Sobat Podcast. Dan mudah-mudahan ke depan juga program-program ini bisa dipilih dan dikurasi sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran ya Kang ya. Jadi nggak asal-asalan kita misalkan kolaps banyak gitu ya. Tapi mungkin asas dari manfaatnya juga harus tetap diperhatikan gitu lah. Nah mungkin sekarang kalau misalnya kita ngelihat MBG gitu ya, banyak tadi manfaatnya disampaikan, bahkan kolaborasi terjalin secara begitu luas lah dengan penyuplai dari bahan makanan yang mungkin juga ada dalam MBG gitu ya. Tapi kalau misalkan Sobat Podcast boleh tahu, Kang pasti sudah bisa tahulah istilahnya kayak kualitas dari MBG yang memang betul-betul harus, atau kriteria dari MBG ini seperti apa. Mungkin juga ada dari daerah lain yang nonton atau misalnya dari Kabupaten Bandung yang belum tahu juga. Yang pasti sih makan bergizi gratis ini adalah program pemerintah yang harus dilakukan secara profesional. Jadi nggak bisa kita bikin dapat proyeknya tapi tidak digarap oleh orang yang profesional. Salah satunya kualitas yang masak. Yang masak ini ya harus backgroundnya adalah pemasak beneran. Dalam artian kalau bisa sih punya sertifikasi secara safe. Minimal mereka pernah bekerja di satu tempat yang punya kapasitas sehari masak tuh 3.000 sampai 5.000. Biar dia juga sudah tahu bagaimana caranya dia mengolah makanan. Kedua, di makan bergizi gratis ini harus ada orang khusus untuk bagian penyortiran bahan baku. Jadi jangan sampai bahan bakunya yang jelek dipaksakan masuk beserta pengolahannya. Salah satunya kalau ada sayuran itu, ini kadang suka lupa ya Kak. Dipotong dulu baru dicuci, atau dicuci dulu baru dipotong. Yang biasa orang lakukan potong dulu baru dicuci. Kita harusnya dicuci dulu baru dipotong, karena agar tidak terkontaminasi secara bahan bakunya. Ketiga, lingkungan yang bersih, hindari sampah. Tiap hari dibersihkan gorong-gorongnya, floor lantainya dibersihin juga, saluran pipa-pipanya dibersihin tiap hari. Nggak ada istilah tidak dibersihkan. Makanya kualitas yang baik tergantung proses pembuatannya juga seperti apa. Terakhir,
edukasi ke sekolah Ya. bahwa makan bergizi gratis ini tidak layak atau tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Ya. Dan kalau bisa dipasang stiker di depan ampre, maksimal setelah dibuka 3 jam setelah dibuka makanan ini boleh dimakan. Setelah lebih dari itu tidak boleh dimakan. Dan juga paling penting, anak-anakku, adik-adikku yang semua guru-guru juga edukasi kepada anak-anaknya. Beres bermain, cuci tangan sebelum makan. Banyak di daerah Kabupaten Bandung itu yang makan tidak menggunakan alat makan. Dia itu langsung tangan aja dihabak, tapi pastikan tangan mereka bersih. Jadi kita harus kerjasama antara MBG dengan muridnya, dengan orang tuanya untuk berkolaborasi. Nah, jika memang ada orang tua yang tidak mau anaknya memakan MBG, ya tidak jadi masalah, alihkan saja kepada temannya. Karena program ini bermanfaat cukup bagus, asal kerjasama dari orang tua, siswa, guru, MBG bisa kolaborasi. Ya akan menimbulkan suatu MBG yang berkualitas. Jadi jangan sampai makanannya bagus, anak-anaknya baru main bola, tangan kemana-mana langsung makan, terkontaminasi, akhirnya berefek salah menyalah. Karena si A ini, karena si B gini. Tapi kalau semua prosedur sudah kita lakukan secara baik, insya Allah MBG-nya berkualitas. Nah, itu yang penting banget diperhatikan ya, karena kan asumsi ini pasti beda-beda ya tentang program MBG ini. Kalau misalkan kita bisa melihat proses dari bagaimana artinya mengkonsumsi makanan yang sudah dibagikan di MBG, yang tadi disampaikan oleh Kang Boni, pasti semua juga kualitas terjaga baik. Apalagi kan sekarang sangat terorganisir ya. Dan ya saya yakin juga di Kabupaten Bandung dengan kolaborasi dengan Kadin Kabupaten Bandung ini, kualitasnya terperhatikan, terus kemudian juga upgrade dan ya improving banget ya Kang ya, karena pasti kualitas yang diutamakan untuk program MBG ini. Nah, berikutnya mungkin juga saya ingin mengulas pengalaman personal ya gitu. Kang Boni di Kadin gitu. Nah, ini gimana sih yang mungkin juga mensiasati atau mendorong Kang Boni untuk bisa mendukung program MBG melalui program ini, terus kemudian juga apakah ada juga pengalaman yang berkesan gitu selama program kolaborasi ini berlangsung? Oke, alhamdulillah karena sekarang ini adalah eranya media sosial, eranya medsos. Personal yang harus diperhatikan adalah semua pengusaha adalah personal branding, itu adalah penting. Orang menanamkan ke kita seperti apa adalah personal branding. Yang kesan pesannya yang pertama, saya awal-awal kemarin jujur aja jadi pengusaha udah enak ya, kerja seminggu sekali. Sekarang jadi ketua Kadin sehari pun belum ada istirahatnya, kadang-kadang terus saja aktivitas gitu. Tapi alhamdulillah lah kita bermanfaat. Yang kedua, kesannya ya seru aja. Sekarang di jalan tuh semua kayak tadi kita makan bakso, terus tiba-tiba dia minta foto, setelah minta foto minta modal. Jadi hampir rata-rata sekarang alhamdulillah. Tapi kan minimal dengan hal begitu berarti memang Kadin Kabupaten Bandung sekarang mulai eksis gitu dong. Maksud saya. Orang jadi, notice semua ya Kang ya. Notice gitu, akhirnya notice. Ya lumayan lah setelah foto kan dikagum-kagum dulu nih kita. Baru Pak bantuin modal kami Pak gitu. Ya mudah-mudahan doain saya, mudah-mudahan saya punya rezeki 271 triliun. Amin. Ya, nanti saya bagiin satu orang masing-masing. Siap. Ya, 10.000. Iya. Gitu. Tapi biasanya Kang gimana sih menanggapi yang mungkin secara langsung ya, maksudnya on the spot orang-orang yang mungkin juga notice terhadap keberadaan dari Kadin Kabupaten Bandung, terus dalam segi support modal dan sebagainya yang rada cukup menggelitik lah gitu. Pada prinsipnya Kadin ini bukan dinas sosial. Iya. Yang hari ini ngasih modal langsung. Tapi kami juga mengasih modal berdasarkan bagaimana Ria pantas nggak dikasih modal. Oke. Ya salah satunya ya ikut dulu pelatihan kita. Iya. Kalau ternyata memang ini orang niat, usahanya bagus. Kalau kita kembangkan, ini dia akan lebih berkembang. Nah, baru kita akan kasih modal. Jangankan 10 juta. Kalau hari ini, mohon maaf, ada pesaing fried chicken, salah satu brand besar yang sekarang lagi rame-rame di boykot. Ada aja yang rasanya kualitas sama kayak di situ. Kadin siap memodalin juga, gitu. Untuk sebesar si brand itu. Kalau ada yang bisa seperti itu pembuatannya, kita juga akan mengeluarkan modal. Tapi kalau coba atas cuma ngasih modal, terus besoknya dipakai buat hura-hura, dipakai pengembangan bisnis yang dia nggak paham,
hari ini itu pengusaha itu tidak hanya sebatas butuh modal. Dia punya modal. Dulu pengen usaha, bingung nama usahanya apa. Udah usaha, bingung mau jualannya apa. Udah punya jualan, dia bingung masarinnya gimana. Udah masarinnya gimana, dia bingung modalnya harus bertambah. Tapi mereka lupa bahwa strategi apa setelah punya dikasih uang modalnya. Saya kasih nih sekarang 20 juta, 10 juta. Mau jadi apa? Kalau besoknya dipakai jadi kebutuhan pribadi ya nothing juga gitu. Jadi kita salah satunya ikut dulu pelatihan sama Kadin. Udah pelatihan, niat effortnya serius. Kita punya PR-PR kayak kuliah. PR 1 terselesaikan, 2, 3, lulus baru kita kasih modal. Gitu. Dan kita nanti insya Allah punya program juga, yaitu tapi masih kita rancang. Kita akan ada bikin program reality show, judulnya adalah The Next Billionaire. Gitu. Jadi nanti program reality show yang akan kita garap, bagaimana UMKM mempresentasikan bisnisnya pada kita, dan ada 50 investor di belakang yang siap memodalin secara langsung. Nanti mereka akan acungkan, saya kasih sedikit saja ya gambaran. Nanti mereka akan acungkan siapa yang modalin ini, mereka nomor 50 saya invest 10 juta, nomor 30 mereka invest 20 juta. Nanti mereka menggunakan topeng berkarakter yang tidak terlihat secara mukanya, karena kalau kelihatan pulang-pulang banyak yang minta duit ke dia gitu. Benar. Kalau butuh host kabarin ya Kang ya. Ya pasti. Dan kayaknya harusnya di TVRI tayang. Iya. Keren banget ya. Tapi kalau ngomongin kolaborasi yang sudah berjalan Kang, perubahan yang cukup signifikan yang sudah terlihat baik dari sisi internal Kadin ataupun juga berbicara soal MBG tadi, apa nih dari awal sudah? Kalau secara internal Kadin, secara kita berbicara tentang bisnis kolaborasi antar anggota, itu sudah bertumbuh, bahkan kenaikannya hampir 20-30% dari omset sebelum mereka masuk ke Kadin. Itu secara internalnya. Jadi sudah pertumbuhan kolaborasi karena satu sama lain akhirnya jadi tukar-tukaran pekerjaan. Yang kedua juga berdampak dari program MBG, masing-masing sudah punya dapur makan bergizi gratis. Yang ketiga juga kita juga dampak tukeran pekerjaannya juga keras banget di kita. Akhirnya 20-30% naik, baru 2 bulan 3 bulan saya menjabat. Yang terakhir secara sektor luar ya sudah terbukti, kita udah bagiin 4,5 miliar beserta pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, untuk pelatihan-pelatihan ini skema yang bisa ditempuh kalaupun misalkan masyarakat secara umum di Kabupaten Bandung ingin ikut serta seperti apa nih Kang? Daftar aja ke Dinas Koperasi atau Dinas Disperdagin atau ke Kadin Kabupaten Bandung seperti itu. Cukup daftar di Kadin Kabupaten Bandung, nanti kita kasih link pendaftaran form dan masuk ke grup. Grup registrasi, dan kita akan ada jadwal di situ. Tanggal berapa itu ada terjadwal di situ. Wah, seperti biasa. Seger banget saya dengar beberapa program-programnya. Tapi belum follow saya kan? Belum. Nah, abis ini saya follow siap. Kang Boni. Ya, belum, udah dikeluarin semua belum ini semua programnya? Biar penasaran. Biar penasaran nanti. Jadi follow ya. Follow dulu. Kapan lagi punya ketua Kadin yang karismatik? Nah, bisa. Luar biasa. Nah, kalau ya ngomongin soal karismatik ataupun juga hal-hal yang mencuri perhatian masyarakat Kabupaten Bandung atau para pelaku usaha gitu ya dengan Kadin Kabupaten Bandung. Kalau berbicara soal generasi sekarang ya, generasi muda, gimana sih keterlibatannya gitu melihat peran dari Kadin ataupun juga yang program-program Kadin laksanakan, Kang? Alhamdulillah dengan munculnya saya sebagai ketua Kadin termuda se-Indonesia, menambah aura Gen Z, naik, ingin punya mindset yang sama, ingin punya circle yang sama. Saya juga kan kalau saya gen alpha kan, gitu. Gen alpha itu. Gen alpha. Jadi akhirnya punya aura positif buat Gen Z untuk banyak bagaimana caranya permintaan mereka untuk jadi pengusaha itu cukup meningkat banyak. Meningkat ya. Harapan Kadin atau target 5 tahun ke depan, Kang? Harapan saya 5 tahun ke depan Kadinnya bisa menjadi barometer Kadin Indonesia. Kadin ke depan menjadi barometer di Indonesia. Bagaimana orang, organisasi semua melihat Kadinnya. Yang berdampak, yang bermanfaat adalah seperti Kadin Kabupaten Bandung. Yang kedua, harapan saya kalau masyarakat Kabupaten Bandung mengenal saya berarti Kadinnya sukses. Gitu. Bagaimana caranya sekarang Kadin harus pemerataan orang tahu dengan program-programnya yang positif.
Yang ketiga, mudah-mudahan Kadin bisa berdampak 5 tahun ke depan bareng pemerintah untuk membangun sektor lingkungan Kabupaten Bandung yang cukup keren. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung bisa memiliki tempat festival musik sendiri, bisa punya tempat ruang publik sendiri, punya mall yang keren, punya hotel yang keren, punya tempat-tempat yang keren juga untuk kita nikmati. Mudah-mudahan Kadin bisa membawa investor untuk masuk dan Kadin bisa bermanfaat bagi pemerintah dan juga bagi daerah. Amin. Semoga ke depan semua targetnya tercapai dan tentunya harapan dari Kang Boni secara pribadi juga bisa tercapai dan juga menginspirasi ya Sobat Podcast yang menyaksikan podcast Titik Temu hari ini. Oke, sangat luar biasa, banyak insight sekali dari perbincangan saya dengan Kang Boni Anggara, Ketua Kadin Kabupaten Bandung. Dan tentunya jangan lupa untuk Sobat Podcast subscribe, like dan juga komen akun TVRI Jawa Barat di YouTube channel TVRI Jawa Barat, dan pastinya saksikan podcast Titik Temu dan juga konten-konten lainnya. Sampai jumpa di podcast Titik Temu selanjutnya.